Ada sebuah istilah di dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Begitu juga hubungan Prabowo dengan Jokowi. Ini adalah tiga bukti bahwa Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Yang pertama, program-program Jokowi tidak dilanjutkan. Pada masa-masa kampanye di Pilpres 2024 kemarin, Prabowo mengusung tema berkelanjutan. Dalam artian, apabila Prabowo terpilih menjadi presiden, akan melanjutkan program-program Jokowi yang belum selesai. Namun, kenyataannya, tema berkelanjutan tersebut hanya sebatas dijadikan magnet untuk menarik suara rakyat yang selama ini setia mendukung Jokowi. Tema berkelanjutan yang diusung Prabowo di Pilpres 2024 bersifat politis. Kita semua dapat melihatnya di dalam janji-janji kampanye Prabowo, yang mana tidak ada satupun program strategis Prabowo yang melanjutkan program strategis Jokowi, seperti halnya infrastruktur dan pembangunan ibu kota negara. Dengan demikian, sangat jelas bahwa tema berkelanjutan yang diusung oleh Prabowo di Pilpres 2024 hanya bersifat politis. Yang kedua, Prabowo memilih bungkam di saat isu-isu negatif menimpa Jokowi. Dengan gencar-gencarnya serangan negatif terhadap Jokowi, mulai dari isu ijazah palsu sampai dengan pemakzulan terhadap sang anak, yaitu Gibran Raka Buming Raka, tidak ada satupun dari para elit dan partai politik yang membelanya, termasuk juga Prabowo. Padahal sebelum isu negatif tentang Jokowi mencuat ke permukaan, Prabowo selalu memuji-muji dan mengeluh-elukan Jokowi. Berbeda ketika isu-isu tersebut mencuat, Prabowo lebih memilih diam, seakan tidak mau tahu apa yang terjadi. Mungkin dianggapnya sebagai isu yang sensitif, yang nantinya akan mengganggu stabilitas nasional. Namun di sisi lain, seharusnya seorang presiden yang menjadi pemimpin bagi seluruh rakyatnya seharusnya memberikan jalan keluar bagi rakyatnya yang saling berkelahi satu dengan yang lainnya. Tapi tidak dengan Prabowo yang lebih memilih diam tanpa ada statement sedikit pun terkait isu-isu yang berkembang selama ini, termasuk isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Yang ketiga, diberikannya pengampunan hukum kepada musuh-musuh Jokowi. Dengan adanya abolisi dan amnesti, semakin menguatkan bahwa pengaruh Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo sedikit demi sedikit mulai terkikis oleh kebijakan-kebijakan Prabowo yang sangat berani. Secara logika, orang-orang yang mendapatkan abolisi dan amnesti adalah merupakan musuh-musuh Jokowi, baik musuh lawan politiknya maupun musuh yang memang menyerang kehormatan dari seorang Jokowi. Hal ini yang membuat para pendukung Jokowi kepanasan jenggot. Walaupun mereka mengatakan menghormati dan mendukungnya, karena memang rasa sakit itu membekas dan sangat sulit untuk diungkapkan. Mengingat Jokowi dan para pendukungnya berjuang mati-matian hanya demi kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Namun, apalah daya, yang namanya politik itu tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Begitupun kepentingan Prabowo mengeluarkan abolisi dan amnesti kepada musuh-musuh Jokowi, yaitu untuk menunjukkan bahwa kepemimpinannya sudah diambil alih oleh dirinya tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari luar, yaitu pengaruh dari Jokowi.